Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan sedikit memperkenalkan sebuah bisnis plan pada bidang usaha kuliner khas Nusantara dengan jenis produk makanan dan minuman tradisional yang dikemas secara modern dan kekinian, yaitu The Javas Resto. The Javas Resto memiliki 3 cabang yang berpusat di Kabupaten Badung, Bali, dan 2 cabang lainnya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pertama saya akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran dari segi demografis. Segmentasi ini dilakukan dengan membagi pasar dalam kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, ras, pendidikan, pekerjaan. Produk di Javas dapat dikonsumsi oleh kaum anak-anak hingga dewasa. Produk ini juga dapat dikonsumsi oleh semua jenis kelamin. Dapat dibeli dengan pendapatan konsumen, di mana pendapatan konsumen tersebut dari golongan menengah ke atas hingga golongan menengah ke bawah. Karena produk di Javas ini memiliki harga yang terjangkau untuk golongan menengah ke atas dan golongan menengah ke bawah. Produk The Javas ini juga diarahkan pada segmentasi umur, jenis kelamin, dan mendapat pendapatan sehingga produk dapat secara maksimal diterima oleh konsumen dan memberikan suatu kepuasan bagi konsumen. Kemudian dari segi targeting, setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar atau strategi target market. Setiap perusahaan pasti mempunyai target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran The Javas adalah anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hal ini disebabkan karena produk The Javas memiliki tampilan yang unik dan menarik bagi anak-anak, serta remaja, dan juga rasa yang lezat dan bergizi juga akan menjadi hal yang menarik bagi konsumen dewasa. Terlebih lagi untuk para remaja atau dewasa yang memiliki hobi mencari makanan yang unik, namun tidak menghilangkan ciri khas negara Indonesia tersebut. Sistem pelayanan pada rumah makan ini yaitu menggunakan buffet service, di mana pengunjung melihat-lihat jenis makanan dan mengambil makanan yang disukai dengan dibantu waiters untuk mengambil. Untuk pengambilan sambal dan lalapan, pengunjung dapat mengambil sendiri seberapa banyak sambal dan lalapan yang berada di tengah ruangan. Jadi pengunjung dapat memilih sendiri sambal maupun lalapannya. Program promosi yang akan kami lakukan dengan menyebarkan brosur ke tempat-tempat yang ramai dan menyebarkannya di sosial media seperti blogger, Facebook, Twitter, dan Instagram. Pada bulan-bulan pertama, kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga bagi para konsumen agar para konsumen tertarik terhadap produk kami dan dapat berkunjung kembali. Pada permulaan kami akan mencoba memberikan potongan harga pada konsumen yang terus mempertahankan cita rasa yang kami punya tanpa mengubahnya ke yang lebih buruk. Selanjutnya itu program distribusi. Tempat penjualan produk The Javas berada di tempat yang strategis dengan jumlah penduduk yang padat di sekitar tempat penjualan. Hal ini yang cukup mendukung kegiatan perdagangan tersebut karena strategis akan sedikit banyak menimbulkan efek untuk membeli jajanan sederhana ini. Orang yang tadinya belum tahu keberadaan produk kita serta keunikan yang kita miliki dengan lebih cepat diketahui. Dengan demikian, faktor manusia yang biasanya suka mencoba-coba hal yang baru akan timbul. Kemudian penetapan harga yang kita jual produk The Javas itu disesuaikan dengan harga para pesaing, yakni mulai dengan harga makanan mulai dari 35.000 sampai dengan 650.000 dan minuman mulai dari 25.000 sampai dengan 75.000.
Kemudian analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. The Javas memiliki banyak varian menu, terutama makanan khas dari Pulau Jawa dengan konsep modern. Selain varian menu makanan dan minuman yang dapat dinikmati dari berbagai daerah di Pulau Jawa, The Javas menyediakan makanan dan minuman yang memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Harga makanan dan minuman di The Java sangat terjangkau bagi semua kalangan. Lokasi outlet yang letaknya strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen, baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Terdapat layanan sistem pemesanan online sehingga konsumen dari berbagai daerah lokasi outlet dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Yang kedua yaitu kelemahan. Beberapa produk dengan harga yang cukup mahal. Produk yang ditawarkan bervarian dengan harga tertentu, adapun paket makanan yang cukup mahal dan sulit dijangkau kalangan menengah ke bawah. Sebagian penikmat rasa tidak menyukai cita rasa rempah tradisional. Yang selanjutnya itu aspek teknik. Penentuan lokasi usaha, pertimbangan dalam penentuan lokasi, letak pasar. Usaha penjualan The Javas ini merupakan usaha besar yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet yang berlokasi di Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang yang lain. Kemudian letak sumber bahan baku. Bahan baku diambil dari daerah tempat lokasi usaha langsung. Bahan baku ada yang sudah di lokasi, bahkan perlu pengiriman untuk mendapatkan bahan baku. Bahan-bahan baku utama didapatkan dari market khusus yang pastinya semua bahan baku fresh. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja direkrut dengan beberapa aspek untuk menunjang kualitas pelayanan. Rekrutmen karyawan dilakukan sangat teliti. Untuk saat ini jumlah karyawan 41 orang dari berbagai jabatan dan pekerjaan. Yang kemudian yaitu pesaing. Untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing seperti makanan cepat saji dan makanan khas luar negeri lainnya yang sedang populer. Namun pengaruh pesaing terhadap penjualan The Javas Resto ini sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan makanan khas negara lain dan juga tempat berjualannya yang cukup strategis sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut dan sering membeli makanan di sana. Kemudian kemudahan akses konsumen. Konsumen dapat datang langsung ke lokasi untuk membeli atau menikmati kuliner di The Javas Resto ini. Konsumen juga dapat mengakses kuliner tersebut secara online sebagai konsumen yang tidak bisa datang langsung ke lokasi. Teknologi yang digunakan, karakteristik ruang pencahayaan alami melalui jendela, sedangkan cahaya buatan menggunakan downlight kuning serta lampu gantung. Penghawaan didominasi penghawaan buatan menggunakan AC split pada dinding. Pada dinding ruang terdapat speaker sebagai akustik. Kemudian sistem keamanan menggunakan CCTV. Toilet dilengkapi dengan teknologi American Standard sistem sensor dan sudah dilengkapi untuk berkebutuhan khusus. Teknologi servis virtual dengan scan pembayaran nomor tunai. Kemudian aspek AMDAL, dampak positif peningkatan kesempatan berusaha. Dengan adanya wisata kuliner akan menjadi peluang bagi masyarakat yang hendak membuka tempat lokasi baru yang menyediakan beragam kebutuhan wisatawan, khususnya wisata kuliner. Misalnya, calon pengusaha akan membuka restoran yang menyediakan jenis makanan dan minuman tradisional. Peningkatan kesempatan kerja, hal ini akan menjadi peluang bagi masyarakat yang akan bekerja di bidang wisata kuliner.
misalnya koki atau juru masak yang dibutuhkan untuk memasak makanan khas daerah tertentu. Kemudian peningkatan penerimaan pajak. Hal ini mungkin berkaitan dengan perizinan untuk bisnis kuliner restoran atau yang dinamakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP yang diurus oleh kelurahan, kecamatan atau kantor wali kota. Peningkatan nilai tambah produk hasil kebudayaan. Hal ini akan menguntungkan masyarakat yang bekerja di bidang wisata kuliner, khususnya makanan daerah. Jika menjual suatu makanan khas yang banyak disukai wisatawan, misalnya sate Madura, batagor Bandung, dan tentunya produk dari restoran kami, peningkatan harga dengan meningkatnya kebutuhan bahan dasar makanan otomatis akan mengalami kenaikan harga jual. Misalnya kue lapis Bogor yang bahan dasar pembuatannya menggunakan telur, dan mungkin telur pada saat ini mengalami sedikit peningkatan harga yang menjadikan penjualan kue lapis Bogor itu menaikkan harga kuenya. Kemudian dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari persaingan pasar, setiap pendiri usaha akan berusaha untuk melakukan daya saing terhadap produk serta apabila tidak memperhatikan aspek persaingan di lingkungan sekitar,